selamat datang di sesi pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pemasaran bersama saya Yuliani Dewi Risanti. Pada video pembelajaran kali ini akan mempelajari materi terkait proses komunikasi pemasaran. Dari mulai bagaimana alur dari proses komunikasi pemasaran sampai dengan gangguan yang terjadi di dalam proses komunikasi pemasaran. Seperti yang dapat dilihat pada slide presentasi berikut, proses komunikasi pemasaran memiliki alur yang jelas. Dari mulai bagaimana produsen membuat pesan pemasaran, yang selanjutnya pesan tersebut disalurkan melalui media yang tepat agar kemudian sampai kepada konsumen. Setelah pesan tersebut sampai ke konsumen, nantinya efek dan feedback akan diterima kembali oleh produsen. Kemudian efek tersebut juga akan memberikan dampak terhadap konsumen dan lingkungan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi produsen. Di dalam komunikasi pemasaran, yang bertindak sebagai sumber dan komunikator adalah produsen. Produsen yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk seterusnya ditawarkan atau dijual kepada para konsumennya. Secara struktur, dalam suatu perusahaan, komunikasi pemasaran merupakan ujung tombak untuk menyampaikan strategi dan tujuan perusahaan. Maka dibuatlah strategi dan rencana bauran pemasaran berdasarkan pemilihan segmentasi, target market, dan positioning yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Hal tersebut direalisasikan melalui bauran pemasaran yang dimaksud adalah Hal tersebut direalisasikan melalui bauran pemasaran yaitu biasa disebut 4Ps atau 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Melalui promosi inilah eksistensi perusahaan sebagai produsen menjadi jelas. Pesan merupakan suatu ekspresi simbolik baik verbal maupun nonverbal dari pemikiran pengirim atau sumber. Dalam komunikasi pemasaran, pesan yang disampaikan mencakup mengenai produk yang terdiri dari manfaatnya, fitur, dan lain-lain, kemudian juga pesan mengenai merek dan perusahaan itu sendiri. Bentuk pesan dalam komunikasi pemasaran yaitu berupa biasanya iklan, sebuah presentasi penjualan, rancangan kemasan, ataupun berbagai petunjuk di tempat-tempat pembelian seperti misalnya department store dan sebagainya. Untuk tercapainya tujuan dari komunikasi pemasaran, diperlukan saluran dan media sebagai pengantarnya. Media dan saluran ini tergantung pada konteks komunikasi pemasaran yang ingin disampaikan oleh suatu perusahaan, sehingga menjadi penting untuk memilih media mana yang sesuai dengan target pasar. Saluran komunikasi sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Saluran ini dianggap sebagai penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi. Selanjutnya adalah penerima dalam komunikasi pemasaran. Dalam komunikasi pemasaran, yang bertindak sebagai penerima adalah calon atau pelanggan yang dibidik, audiens perantara, dan audiens yang tidak diharapkan. Calon pelanggan adalah konsumen yang memiliki daya beli yang merupakan target potensial untuk membeli produk. Sementara pelanggan merupakan konsumen yang sudah membeli dan setia terhadap suatu produk. Lalu ada juga yang namanya audiens perantara, yang merupakan pihak-pihak yang menerima pesan perdagangan dari produsen, yang tentunya kemudian membujuk audiens yang lain untuk memesan dan membeli produk tersebut. Yang dimaksud dengan audiens perantara di dalam hal ini yaitu seperti misalnya distributor ataupun retailer. Dan yang terakhir adalah audiens yang tidak diharapkan, yang berarti setiap orang yang terbuka terhadap pesan pemasaran tidak ditargetkan khusus oleh si produsen namun menerima pesan tersebut. Audiens yang tidak diharapkan meliputi biasanya anggota masyarakat yang penting bagi produsen, misalnya ada pemegang saham, kreditor, pemasok, ataupun karyawan. Ada dua hal penting berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan ketika setelah menerima pesan, yaitu adanya pemahaman dan perubahan suasana hati. Schiffman dan Kanoop menjelaskan bahwa pesan yang diperoleh merupakan fungsi dari karakteristik pesan, kesempatan, dan kemampuan penerima untuk mengolah pesan itu, dan juga bagaimana motivasi dari penerimanya. Suasana hati atau emosi yang dirasakan oleh konsumen, seperti misalnya rasa gembira atau rasa tidak bahagia, sangat mempengaruhi cara bagaimana sebuah iklan atau pesan diterima, diingat, dan ditindaklanjuti.
Efek lain yang ditimbulkan oleh pesan pemasaran adalah memunculnya preferensi suka atau tidak suka terhadap produk yang diiklankan. Hal ini dilakukan biasanya melalui penggunaan stimuli. Oke. Hal ini dilakukan biasanya melalui penggunaan stimuli yang ada di dalam iklan, seperti misalnya penerapan simbol-simbol. Sebagai contoh, banyak iklan produk rumah tangga yang menggambarkan bagaimana kemudahan penggunaan serta manfaat dari produk untuk membantu meningkatkan sikap konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai feedback atau umpan balik dari sebuah pesan pemasaran. Melalui umpan balik atau feedback dapat memungkinkan sumber pesan atau produsen untuk memonitor bagaimana akurat atau efektivitas pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan, dalam hal ini adalah konsumen. Biasanya, produsen menggunakan riset ataupun survei untuk melihat umpan balik dari pasar. Kemudian, manajemen dapat melakukan pengujian ulang dan seringkali dapat memperbaiki pesan iklan dan promosi yang lainnya sehingga menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya adalah lingkungan di dalam komunikasi pemasaran. Lingkungan dalam komunikasi pemasaran merupakan aspek yang memungkinkan proses komunikasi pemasaran berlangsung. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses komunikasi pemasaran itu terjadi. Hal ini biasanya mencakup pengaruh ekonomi, persaingan, teknologi, sosial budaya, demografi, ataupun misalnya faktor hukum. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi, biasanya berkaitan dengan daya beli konsumen. Daya beli konsumen akan tergantung pada pendapatan, harga produk sendiri, tabungan, serta ketersediaan kredit. Aspek-aspek tersebut lebih jauh akan mempengaruhi pola pembelanjaan konsumen. Sementara lingkungan demografis biasanya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang berbeda. Seperti misalnya bisa dilihat dari kategori usia, tingkat pendidikan, lokasi, serta karakteristik dan pergerakan regional. Kemudian ada juga lingkungan teknologi yang dapat tentunya mempengaruhi proses komunikasi pemasaran, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga dinamis yang dapat membentuk atau mengubah semua aspek kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi akan semakin cepat peluang inovasi, semakin tidak terbatas, kemudian juga proses bisnis menjadi lebih efektif. Lalu yang terakhir adalah lingkungan hukum ataupun peraturan yang tentunya juga berpengaruh terhadap keputusan komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. Lingkungan ini mencakup hukum, badan pemerintah, serta kelompok yang mempengaruhi dan membatasi bermacam-macam organisasi dan individu. Kemudian ada 3 tipe situasi yang dapat mempengaruhi sasaran, yaitu situasi konsumsi, situasi pembelian, dan situasi komunikasi. Situasi konsumsi biasanya berkaitan dengan bagaimana suatu merek produk tertentu digunakan. Penggunaan produk contohnya misalnya seperti penggunaan tisu, pengharum ruangan, menonton televisi, membaca majalah yang biasanya digunakan pada saat-saat tertentu. Lalu ada juga situasi pembelian yang berkaitan dengan ketersediaan produk dan daya tarik unsur-unsur produk terhadap target konsumen. Konsumen cenderung akan mencari merek lain ketika merek produk yang diinginkannya tidak tersedia. Begitu juga ketika ada diskon yang terkait dengan produk yang dibutuhkan, biasanya konsumen akan berpaling atau berpindah memilih produk yang ada promonya. Dan yang terakhir adalah situasi komunikasi berkaitan dengan serangkaian informasi yang telah dirancang yang akan disampaikan kepada konsumen. Situasi komunikasi berperan dalam menentukan tingkat perhatian dan upaya-upaya sasaran dalam mendapatkan informasi mengenai produk tertentu. Selanjutnya kita akan beralih ke materi terakhir yaitu mengenai gangguan di dalam komunikasi pemasaran. Sebuah pesan yang melintas di dalam suatu saluran komunikasi dipengaruhi oleh stimulus-stimulus eksternal yang tentunya dapat berpotensi mendapatkan gangguan. Gangguan atau distorsi ini disebut dengan noise. Menurut Shim, noise dapat terjadi pada setiap tahapan di dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi pemasaran, gangguan atau noise itu tidak bisa dihindari. Misalnya contohnya seorang sales yang tidak menguasai materi produk yang ditawarkan, mungkin ketika ditanya hal-hal yang detail akan kesulitan untuk menjawab.
Atau misalnya halaman majalah yang diisi secara padat oleh iklan-iklan dari berbagai produk yang sejenis mungkin akan menjadi noise bagi pengiklan yang akan memasang iklan di majalah tersebut. Untuk mengatasi noise, peranan manajemen adalah menjamin bahwa tingkatan noise tersebut dijaga agar seminimal mungkin dalam setiap tahapan proses komunikasi pemasaran. Nah, itu tadi materi pembelajaran mengenai proses komunikasi pemasaran. Terima kasih telah menyimak. Semoga sesi pembelajaran ini bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya dan selamat belajar.